Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdalena Mafiroh, nomor absen 19 dari kelas 12 MIPA 1. Saya Niken Kanti Arianto, nomor absen 25 dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video praktikum pembuktian bahan bakar alternatif dari biji dan getah tumbuhan. Selamat menyaksikan. Jadi, pada proses pengupasan biji-bijian tersebut dapat kita lihat ciri-ciri pada biji yang kita gunakan, terutama ciri-ciri pada bagian cangkang. Cangkang yang memiliki serabut hanyalah cangkang pada biji mangga, sedangkan untuk biji-bijian lainnya tidak memiliki serabut pada cangkangnya. Biji kelapa, kemiri, jarak, palem, dan mahkota dewa tidak memiliki serabut. Untuk biji kelapa atau palem, serabut itu berada di luar cangkangnya, bukan pada bagian cangkangnya. Sedangkan untuk mahkota dewa, serabut itu sebenarnya bukan serabut, tapi serat pada buahnya. Kita akan menggoreskan biji kelapa. Goreskan biji mangga. Goreskan biji kemiri. Selanjutnya kita akan menggoreskan biji jarak. Goreskan biji palem. Ini pelan-pelan. Kita goreskan biji mahkota dewa. Kelapa, mangga, kemiri, mahkota dewa, palem, jarak. Selanjutnya kita akan membakar beberapa biji yang telah kita keringkan. Selanjutnya kita akan membakar kelapa yang telah kita keringkan. Dapat kita lihat dari pembakaran biji kelapa ini menghasilkan asap yang berwarna hitam.
dan memiliki aroma yang gosong. Setelah pembakaran, dapat kita lihat bahwa biji kelapa ini menghasilkan minyak. Setelah itu kita coba goreskan ke kertas. Berikut ini adalah hasil goresan kelapa. Hasil goresan dari kelapa, jika kita sentuh, teksturnya agak licin dan keset, tidak menghasilkan serbuk-serbuk kasar. Selanjutnya kita coba untuk membakar biji mangga. Dapat kita lihat dari pembakaran biji mangga, asap yang keluar warnanya putih. Kemudian untuk baunya gosong namun ada bau manis seperti buah mangga. Kemudian kita goreskan biji mangganya. Hasil goresan biji mangga seperti ini. Terdapat residu atau tekstur. Selanjutnya kita akan membakar biji kemiri. Dapat kita lihat dari hasil pembakaran kemiri bahwa asapnya berwarna hitam. Aromanya gosong. Dapat kita lihat dari hasil pembakaran kemiri ini terdapat seperti kilapan yang menandakan adanya minyak. Lalu kita akan menggoreskan di kertas. Berikut ini adalah hasil dari goresan biji kemiri. Teksturnya tipis atau keset dan tidak meninggalkan residu serbuk-serbuk. Selanjutnya kita akan membakar biji jarak. Dapat kita lihat bahwa hasil asap dari pembakaran biji jarak ini berwarna hitam. Setelah pembakaran, biji jarak menghasilkan minyak. Baunya bau gosong. Lalu kita akan menggoreskannya ke kertas. Berikut ini adalah hasil dari goresan biji jarak. Teksturnya sama seperti biji kemiri sebelumnya, halus dan tidak meninggalkan residu. Kemudian kita coba bakar biji palem. Dapat kita lihat bahwa hasil asap dari pembakaran biji palem ini berwarna hitam. Dapat kita lihat bahwa hasil dari pembakaran biji palem ini tidak menghasilkan minyak. Untuk palem baunya gosong juga. Ada bau yang mirip seperti kelapa. Selanjutnya kita akan coba goreskan ke Kertas. hasil dari goresan biji palem seperti ini. Terdapat residu atau serbuk-serbuk serpihan dari sisa pembakaran seperti arang. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membakar mahkota dewa. Dapat kita lihat bahwa hasil asap dari pembakaran mahkota dewa ini berwarna hitam. Hasil dari pembakaran mahkota dewa ini menghasilkan minyak.
Aromanya gosong seperti roti yang terbakar. Wah. Ada wangi tanaman. Lalu kita akan mencoba untuk menggoreskan ke kertas. Berikut ini hasil dari goresan biji mahkota dewa. Dapat dirasakan teksturnya licin atau keset dan tidak meninggalkan residu serpihan. Pada proses pembakaran biji, saat bijinya berada di atas api dan terkena api secara langsung, asapnya berwarna hitam. Namun ketika biji sudah dijauhkan dari api, maka keluar asap berwarna putih. Asap hitamnya juga terlihat lebih jelas secara langsung dan tidak terlalu terlihat saat di video. Hasil dari goresan biji yang sudah dibakar terdapat perbedaan. Jika bijinya mengandung minyak, hasil goresannya terdapat bekas kuning-kuning atau coklat agak basah jika kita kenakan cahaya. Sedangkan yang tidak menghasilkan minyak, hasilnya akan berwarna hitam seperti ini, dan jika digoreskan seperti menggoreskan arang. Jadi setelah kita melakukan praktikum ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Biji buah, kelapa, kemiri, jarak, dan mahkota dewa dengan ciri-ciri cangkangnya tidak berserabut. Kemudian jika digoreskan setelah dikeringkan ke kertas, itu terdapat bekas basah meninggalkan bekas yang tidak hilang, maka biji-bijian tersebut mengandung minyak atau lemak yang bisa digunakan untuk bahan bakar alternatif. selanjutnya di sini kami akan membuktikan dengan menguji beberapa getah yang telah kami keringkan apakah menghasilkan minyak atau tidak. Yang pertama ada getah mangga, yang kedua ada getah pepaya, yang ketiga ada getah sawo, dan yang keempat ada getah nangka. Getah yang pertama adalah getah pepaya. Sebelum dikeringkan, warnanya adalah putih susu, kemudian setelah dikeringkan menjadi warna coklat. Tekstur dari getah ini keras. Setelah itu, bau dari getah pepaya yang telah kita keringkan ini berbau tidak enak atau tengik. Selanjutnya kita akan membakar getah pepaya ini. Bisa kita lihat asapnya berwarna putih. Setelah kita uji untuk dibakar, dapat kita tarik kesimpulan bahwa bisa terbakar, getah pepaya bisa terbakar, kemudian mengeluarkan warna asap putih. Jadi data yang dihasilkan atau didapat dari getah pepaya adalah warna getah sebelum dikeringkan berwarna putih susu, kemudian setelah dikeringkan berwarna coklat. Tekstur setelah dikeringkan keras dan bau setelah dikeringkan adalah tidak enak atau tengik. Kemudian setelah dibakar, getah tersebut dapat terbakar dan memiliki warna asap putih. Selanjutnya di sini ada getah sawo. Sebelum dikeringkan getah ini berwarna putih dan setelah dikeringkan juga masih berwarna putih. Tekstur getah sawo setelah dikeringkan ini keras dan tidak ada baunya sama sekali. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk membakar getah sawo. Dapat kita lihat bahwa di sini getah sawo tidak terbakar sama sekali, namun meleleh. Dan asapnya berwarna hitam. Dapat kita lihat bahwa asap dari getah sawo ini berwarna hitam dan sawonya meleleh. Selanjutnya kita ada getah clue. Sebelum dikeringkan warna getah adalah putih dan sesudah dikeringkan warnanya juga putih. Namun di beberapa bagian warnanya coklat. Tekstur setelah kering keras. Kemudian
Bau sesudah kering tidak ada baunya. Selanjutnya kita coba untuk bakar. Timbang memo penuh. Dek. Getah kluwih bisa terbakar, kemudian untuk asapnya berwarna hitam. Setelah itu kita akan membakar getah dari nangka. Sebelum dikeringkan, getah ini berwarna putih dan setelah dikeringkan berwarna coklat. Tekstur dari getah ini setelah dikeringkan ini lunak. Selanjutnya kita akan membakar getah nangka. saat dibakar, getah nangka mengeluarkan asap hitam. Setelah itu kita akan membakar getah dari mangga. Sebelum dikeringkan, getah mangga ini berwarna coklat agak keping-pingan gitu, dan setelah dikeringkan berwarna coklat. Tekstur dari getah mangga ini lembek dan aromanya tidak ada. Lalu kita akan membakar getah mangga ini. Enggak, Po. Ini kopi. Saat dibakar, getah mangga menghasilkan asap hitam. Jadi kesimpulannya, semua getah bisa terbakar namun sifatnya berbeda. Contohnya, getah pepaya hanya terbakar biasa saja, sedangkan getah lainnya terbakar dan meleleh serta mengeluarkan percikan bara api. Getah yang kandungan airnya lebih banyak atau ketika pertama kali diekstrak itu lebih cair, itu harusnya masih tetap bisa terbakar, namun harus melalui proses pengeringkan atau proses penguapan. Jadi kesimpulan setelah proses praktikum getah adalah getah yang bisa terbakar, yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif adalah getah yang ciri-cirinya ketika dibakar itu meleleh dan warna asap dari pembakaran kebanyakan berwarna hitam yang menandakan bahwa getah tersebut itu memiliki kandungan lemak atau minyak. Sehingga getah yang dapat kita gunakan sebagai bahan bakar alternatif adalah getah kluwih, sawo, nangka, dan mangga, karena keempat getah tersebut memiliki kandungan minyak atau lemak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar.